Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang ayah bunda kalian semuanya di sesi Instagram Live Mandira ID X Indonesian Baby Wears. Oke, perkenalkan aku Nura dari Mandira ID yang akan menemani keseruan ayah dan bunda di siang hari ini. Oke, boleh banget nih ayah bunda parents yang udah gabung, boleh diajakin ya teman-teman atau rekannya. Sore-sore gini kita akan bincang-bincang seru ya pastinya bareng narasumber inspiratif kita dari Indonesian Baby Wears. Oke, langsung aja, gak bernunggu lama lagi, langsung aja kita sambungkan dengan Kak Yohana dari Indonesian Baby Wears. Oke, masih kita tunggu terhubung dengan Kak Yohana dari Indonesian Baby Wears. Boleh ditunggu ya ayah bunda parents. Mungkin yang belum tahu Indonesian Baby Wears ini apa sih, selesai karena di sesi ini kita juga akan membahas topik seputar dengan apa itu komunitas Indonesian Baby Wears. Oke, selamat sore Kak Yohana. Selamat sore. Kedengeran Apa suara? kabar? Suaranya jelas. Oke, siap. Oke, suaraku jelas, Kak? Jelas. Oke, siap. Nggak kelihatan wajahnya nih. Bentar. Oke, silahkan, Kak. Oke. Di aku udah jelas ya? Oke. Ayo Hana, apa kabar? Sehat? Sehat, kabar baik nih. Senang nih hari ini bisa live sama teman-teman ya. Bisa ketemu teman-teman. Oke, betul banget Kak Yohana. Di sini ada ayah bunda parents dari Mandira ID dan mungkin di sini juga sudah bergabung ayah bunda dan parents dari Indonesian Baby Wears ya. Oke, parents semuanya. Kita udah kedatangan nih narasumber inspiratif kita, Kak Yohana Habsari. Beliau ini adalah founder dari komunitas Indonesian Baby Wears. Komunitas yang udah lama banget ya mengedukasi tentang menggendong bagi anak dan keluarga. Oke, mungkin langsung aja Kak Yohana. Kak Yohana bisa menyapa parents yang sudah hadir. Mungkin sore ini silahkan. Halo teman-teman, salam kenal ya. Ini pertama kali kita join live barengan dengan Mandira ID dan saya berterima kasih kepada Mandira ID yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk hari ini tuh bisa menyapa teman-teman gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan halo, sampai jumpa, salam kenal dengan saya ya, Yohana. Oke, baik, terima kasih Kak Yohana. Oke Kak, hari ini kita akan bahas topik menarik ya, yang hangat banget di kalangan parents dan keluarga. Mungkin yang mantengin Instagram Mandira ID dan Indonesian Baby Wears pasti udah tahu ya, topik siang ini adalah menggendong, bukan beban, tapi investasi kedekatan dan keharmonisan keluarga. Nah, parents, ternyata aktivitas sederhana seperti menggendong itu bisa jadi kunci untuk membangun bonding ya antara anak, kemudian orang tua dan keluarga. Yang untuk tahu lebih dalam nih tentang tadi judul Instagram Live yang disampaikan, langsung aja kita masuk ke sesi talkshow bareng Kak Yohana. Oke Kak. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih, kita sambil mengalir aja ya, sharing. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijelaskan Kak, kenapa sih menggendong itu bisa menjadi bentuk investasi kedekatan keluarga? Silahkan Kak Yohana. Iya, kadang-kadang kan ketika kita punya anak gitu ya, kadang-kadang teman-teman itu
ada yang merasa bahwa menggendong itu kayak jadi beban gitu ya. Kayak waduh, ini Betul, betul. anak nangis harus digendong lagi gitu kan. Aduh, kok capek ya? Aku pengennya taruh aja gitu. Aku taruh aja, mungkin lebih enak gitu ya. Tapi sebetulnya menggendong itu bisa jadi semacam investasi. Kenapa? Karena Mm. ketika kita menggendong anak, itu kita membangun hubungan dengan anak. Jadi ada hati yang terkait dengan anak. Kemudian kita juga jadi mengenali gitu kebiasaan setiap anak. Nah, misalnya nih ya, saya kan ada 4 orang anak nih ya, anaknya 4. Nah, Oke. ternyata masing-masing anak itu kebiasaannya berbeda. Anak yang pertama itu modelnya tuh nempel aja gitu kalau digendong tuh sama orang tua. Nah, anak yang kedua, dia gerak melulu. Pokoknya dia mau explore. Aku mau lihat ke sana mama, aku mau ke sana mama gitu. Aku Mm. sana ayah gitu. Jadi tipe anak yang dia mau explore tapi sambil digendong gitu. Dia suka. Nah, anak yang ketiga beda lagi. Dia sukanya gendong belakang. Nah, waktu gendong belakang, dia suka menemani saya beraktivitas. Misalnya, saya sambil masak gitu ya, tapi masak yang sederhana gitu ya, misalnya potong-potong buah buat salad gitu kan, atau mencampur apa gitu. Dia suka. Jadi dia suka, experience dia, melihat dia kan digendong di sebelah sini, jadi mata dia di sini, dia gendong belakang kan sukanya. Nah, yang ketiga, dia lihat aktivitas. Nah, dari situ ternyata itu membangun hubungan dan pemahaman antara satu sama lain. Ibaratnya anak mengenali kebiasaannya orang tuanya, kemudian orang tua juga mengenali kebiasaannya anaknya gitu. Masing-masing anak yang berbeda ini. Nah, ketika mereka bertahap makin besar, ternyata itu berharga. Karena ternyata kita ibarat lomba lari ya, startnya kita jauh lebih awal daripada orang lain gitu yang nggak gendong. Kenapa? Karena kita udah saling memahami duluan. Nah, itulah makanya bisa disebut itu seperti investasi. Kenapa? Karena hidup kita jauh lebih mudah ke depannya dengan saling memahami antara orang tua dan anak. Gitu, Kakak. Oke, wah luar biasa. Betul banget ya, setuju banget Kak Yohana. Betul banget kalau menggendong itu memang adalah investasi untuk kedekatan ya, anak dan orang tua gitu ya. Karena tadi yang dibilang Kak Yohana bisa jadi bonding juga, dan memang suatu hal yang akan diingat anak sampai dewasa gitu ya, Kak Yohana. Iya. Oke. Oke, itu dia ya, Ferenc. Terjawab sudah ya, bahwa menggendong itu bisa menjadi bentuk investasi kedekatan keluarga. Oke, next pertanyaan berikutnya nih. Oke, nah Kak Yohana kita tahu ya sebagai warga Indonesia nih, mungkin masih banyak keluarga yang fatherless secara emosional gitu. Karena ayah tuh jarang terlibat dalam aktivitas menggendong dalam keseharian anak gitu. Nah, kenapa keterlibatan ayah dalam menggendong anak itu penting? Kenapa ayah juga harus ikut menggendong? Silahkan, Kak Yohana. Iya, karena kan begini ya, kebanyakan kan menggendong dilakukan ibu gitu ya. Nah, sekarang coba bayangkan, misalnya nih seorang ayah nih ya, seorang laki-laki, kan nggak bisa tuh merasakan haid, merasakan hamil, nggak kerasa kan ya. Karena nggak Iya. kerasa, kadang-kadang empatinya juga nggak ada. Ih, apaan sih? Emang sakit gitu haid? Emang sakit gitu hamil? Kan nggak kerasa. Kenapa? Karena nggak ada experience bersama, nggak ada pengalaman gitu di situ. Dan itu wajar karena dia nggak ada pengalaman. Tetapi ketika kita menggendong anak gitu ya, kita gendong anak kita gitu kan, kita gendong. Kita kerasa minimal experience-nya pertama, beratnya si anak, ya nggak? Berat badannya si anak, berat ya ternyata anak ini ya. Kemudian geraknya dia mau ke sini, dia mau ke sini gitu kan. Nah, itu juga merupakan experience bagi si ayah. Anak itu ternyata punya kebutuhan ya. Anak itu punya keinginan ya. Kemudian tatapan mata, memandang ayahnya, memandang papanya, memandang abinya. Begini ya rasanya dicintai anak. Begini ya rasanya anak, papa, papa, kangen, papa, jalan, papa, atau bagaimana ekspresi anak gitu ya. Itu experience. Nah, ketika ayah ini merasakan atau papa atau abi atau bapak ini yang merasakan experience itu dengan anak, itu terpatri dalam jiwanya.
sesuatu yang berharga, sesuatu yang dia alami sendiri gitu ya. Oh, begini ya rasanya punya anak. Begini ya rasanya dicintai dan mencintai anak. Begini rasanya kebutuhan anak. Nah, itu rupanya bisa membangun kedekatan gitu dengan anak. Nah, apalagi kalau kita banyak-banyak foto. Nah, kita foto momen-momen itu ketika bapak dan anak ini ya, ketika saling memandang, ketika berkegiatan bersama, lalu suatu saat di masa depan gitu ya, ketika ayah mungkin sudah lupa dengan experience itu, dia lihat lagi foto itu. Dia merasa bahwa, oh aku inget ini momen-momen. Suami saya suka inget ya, suatu kali anak saya masuk rumah sakit. Nah, karena dia masuk rumah sakit itu waktu dia usia satu hampir 2 tahun. 1 tahun berapa bulan gitu, hampir 2 tahun. Nah, waktu itu saya baru melahirkan anak kedua. Jadi anak kedua itu baru lahir. Nah, dua-duanya jadi masih ASI. Jadi anak yang pertama masih ASI, anak kedua juga masih baru lahir, jadi punya ASI. Nah, saya mendampingi anak yang kedua. Nah, anak yang pertama harus ditinggal di rumah sakit karena dia waktu itu nggak mau makan atau gimana, dehidrasi. Nah, pada momen itu suami saya yang menggendong. Jadi hari-hari di rumah sakit dia gendong itu kan. Dan itu jadi momen seumur hidup. Bahkan ketika anak ini bandel pun, anak ini ketika rewel, sekarang udah remaja kan. Jadi ketika dia bandel pun, dia mengingat aku dulu yang gendong dia waktu di rumah sakit gitu. Nah, itu jadi momen yang melembutkan hati antara ayah dan anak. Dan itu sangat berharga. Ibaratnya hubungan itu panjang gitu sampai dia dewasa, momen menggendong itu ternyata terpatri dalam jiwanya. Nah, itulah makanya kita dorong ya, ayah-ayah, bapak-bapak, papa-papa, abi-abi, ayo gendong anak ya. Itu investasi kedekatan dengan anak kita sampai di masa yang akan datang gitu. Wah, luar biasa ya. Sangat menyentuh sekali ya Kak Yohana. Jadi reminder juga nih untuk parents, untuk bunda-bunda di sini. Tadi seperti yang Kak Yohana bilang, boleh didorong gitu ya untuk ayah-ayahnya nih supaya kolaborasi dalam aktivitas menggendong si kecil. Oke, siap. Next pertanyaan selanjutnya nih Kak Yohana. Siap, Oke, siap. untuk pertanyaan selanjutnya, ada gak sih Kak momen atau waktu tertentu gitu ya untuk menggendong anak? Apakah mungkin gak ada batasan waktu tertentu, atau misalkan untuk menggendong anak itu ada momen atau misalkan ada batasan usia, bisa dijelaskan Kak Yohana, silahkan. Sebetulnya nggak ada ya, itu sesuai kebutuhan tiap orang. Tetapi yang paling seru kalau itu memang bersifat kolaboratif. Artinya orang tua dan anak itu beraktivitas bersama-sama. Nah, misalnya nih, yang paling seru itu kalau misalnya jalan-jalan di taman. Taman itu kan suka ada jalan naik turun gitu kan. Nah, itu kalau kita bisa aktivitas kolaboratif, jadi yang satu gandeng, yang satu gendong, atau satu capek bisa gendong, kalau sudah capek, nggak capek jalan lagi lari-lari, gitu kan. Jadi aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Nah, itu rupanya menguatkan secara keseluruhan kolaborasi keluarga secara keseluruhan. Kemudian yang kedua bisa terjadi juga waktu foto. Jangan lupa harus foto bareng itu harus apa ya, kita makin deket gitu ya. Nah, kalau ada kita momen itu bisa kita simpan sampai lama, nah itu akan menjadi suatu kenang-kenangan secara keluarga, secara bersama. Nah, itu sangat berharga sekali. Kemudian yang ketiga, ini yang saya harapkan sekali bisa terjadi adalah kalau bisa ikut kayak semacam pelatihan, entah pelatihan psikologi, entah pelatihan misalnya tentang bagaimana parenting terhadap anak, atau bahkan pelatihan-pelatihan teknis, itu kalau bisa diikuti satu keluarga, itu akan sangat berharga. Sayangnya di Indonesia, sangat sedikit ya, kayak seminar atau training, itu yang memperbolehkan anggota keluarga ini ikut. Jadi misalnya kalau trainingnya untuk ibu saja, anaknya harus tinggal di rumah. Atau kalau ayah saja, anaknya ditinggal di rumah. Tetapi jika ada misalnya ini kegiatan di mana ayah, ibu, dan anak ini bisa mengikuti suatu kegiatan yang bersifatnya itu upgrade diri, misalnya upgrade keluarga, misalnya parenting, atau misalnya tentang bagaimana
menghandle gadget atau bagaimana baca buku bersama. Nah, kalau itu bisa datangnya sekeluarga, maka itu akan bisa menjadi suatu upaya kolaboratif yang efektif. Kemudian yang kedua, karena ini datang rame-rame gitu ya, setiap keluarga datang satu keluarga, biasanya bapak-bapak itu kan malu kalau misalnya dia aja gitu ya yang aktif ke keluarganya, nanti dibilangin sama sesama bapaknya, dibilang, ih kamu suami takut istri ya, kan jadi begitu. Tapi beda kalau misalnya dia datang ke acara yang pelatihan bersama itu, tapi semua juga bapak keluarga. Nah itu akan bikin sesama bapak lihat, ternyata bapak yang itu juga aktif tuh gendong anaknya, nggak malu gitu. Oh bapak yang itu juga ngambilin susu, nggak malu gitu. Atau yang bapak yang satunya, oh anaknya nangis dia gantiin popok. Kok iya ya, kenapa aku harus malu? Jadi aku juga bisa. Nah itu akan menimbulkan secara bersama semua menjadi father. Jadi semua akan menjadi ayah secara bersama-sama, jadi secara komunitas. Nah itu adalah suatu hal yang ideal gitu ya, yang sangat efektif gitu. Kalau menggendong dan kegiatan bersama keluarga ini diterapkan bersama-sama gitu Kak. Oke, menarik banget ya. Jadi dikolaborasiin nih parents antara menggendong sama kegiatan keluarga ya. Itu seru banget. Oke, untuk parents ayah bunda di sini silahkan jika ada pertanyaan ya yang ingin disampaikan bisa diajukan saja di kolom komen. Silahkan nih untuk parents yang udah bergabung di sini ada Kak Kasmarani Ibrahim, Kak Afaf, kemudian Kak Nashita, Kak Bella, Kak Naishi. Silahkan ya kalau misalkan ada pertanyaan, mumpung masih berlangsung nih sesi Instagram Live-nya. Kayaknya ini jamnya Oke, lagi pada di sini juga. ya. Iya, betul. Ini ada nambah lagi nih. Kak Yohana, ada Kak Isma, Kak Nisa, Kak Krisnawati. Silahkan ya kalau misalkan ada pertanyaan nih. Oke, mungkin sambil menunggu parents ayah bunda bertanya. Mungkin Kak Nura mau nambahin nih Kak Yohana satu pertanyaan, boleh? Siap-siap. Oke Kak Yohana, tadi dari penjelasan tadi ini ya tentang menggendong, mungkin selain keterlibatan ibu ya tentunya, kemudian keterlibatan ayah, ada juga nih keterlibatan pengasuh atau anggota keluarga lainnya mungkin ya. Nah itu gimana sih supaya kegiatan menggendong itu tidak hanya dilakukan oleh ibu atau ayah, tapi juga ada keterlibatan anggota keluarga lain atau mungkin pengasuh. Jadi benar-benar itu semua anggota keluarga berkolaborasi gitu ya dalam kegiatan menggendong. Itu seperti apa sih Kak? Silahkan Kak. Iya, menarik ya, karena saya pernah mengalami misalnya kan waktu anak pertama dan kedua itu kan masih pakai pengasuh gitu ya, masih pakai pengasuh. Nah, ketika kita mengajak mereka untuk menggendong anak gitu ya, rupanya itu juga membuat interaksi antara anak ini dengan pengasuhnya lebih dekat. Cuma kadang masalahnya, kadang kan kalau pengasuh itu kan dia masih pakai gendong tradisional gitu kan. Ketika dia gendong tradisional itu ada beberapa itu anak jadi kurang aktif. Jadi yang waktu pertama anak saya yang pertama dulu saya belum kenal gendongan ergonomis itu belum kenal. Jadi saya pakai gendongannya anaknya ditidurkan itu. Nah waktu itu ternyata itu anak saya nggak diajak ngomong gitu. Kok ya? Jadi anak saya itu kayak nggak paham, mungkin karena kan bukan orang tuanya gitu ya, juga anak dia merasa ini bukan anakku, pokoknya dia nggak nangis gitu aja kan. Nah tetapi ketika berubah ke anak kedua dan anak ketiga, saya mulai mengenal kok nggak efektif ya. Saya mulai mengenal gendongan ergonomis ketika anaknya gendong lebih tegak ya, lebih berdiri gitu ya, lebih duduk enak gitu. Ternyata dengan cara begitu, dengan cara gendongan ergonomis itu, si anak ini bisa lebih aktif gitu, karena dia lebih aktif menggerakkan tubuh dan dia juga lebih bisa tunjuk-tunjuk gitu.
kalau ini pengasuh ya, jadi dia bisa tunjuk-tunjuk ke pengasuhnya mau ke situ gitu, tuh gitu kan, gitu. Nah dia rupanya bisa, terus dia bisa nendang, dia bisa ngasih tahu, aku nggak suka, jadi gitu kan dia bisa lebih aktif. Nah ternyata kegiatan menggendong meskipun itu dilakukan oleh pengasuh, oleh misalnya mertua gitu ya, atau orang tua kita sendiri, neneknya, kakeknya gitu. Ternyata ketika kita pakai alat gendongan yang sama-sama nyaman bagi kedua belah pihak, itu ternyata bisa bikin juga lebih happy gitu yang gendong, dan interaksinya juga lebih sehat. Nah, itu membuat apa ya, momen menggendong itu lebih spesial gitu, nggak pasif gitu. Kemudian yang kedua, ketika meskipun kita digendong oleh pengasuh gitu ya, nah orang tua misalnya juga tetap bisa mengajak komunikasi anaknya, kemudian sekali-sekali kita angkat, kita gendong gitu. Jadi gendongnya bisa gantian, itu juga bisa membuat momennya ini bisa berharga. Terutama ini ya, kalau orang tua bekerja. Dulu anak saya yang pertama dan kedua itu kan saya masih bekerja, masih sebagai pegawai gitu. Nah, karena seharian tuh sudah digendong oleh pengasuh. Nah, ketika saya pulang, saya usahakan ganti. Kan dia sudah main sama pengasuh seharian, ganti dengan saya. Nah, cuma supaya momennya berbeda, kita harus melakukan aktivitas yang berbeda. Misalnya gini, kalau dengan pengasuh di rumah aja gitu ya. Tapi kalau kita pulang kerja, kita harus membuat momen itu spesial. Kenapa? Supaya membedakan gitu antara digendong mama sama digendong pengasuh. Nah, jadi saya gendong saya, habis itu saya ajak dong jalan-jalan, ayo jalan-jalan yuk, entah itu ke taman depan perumahan, ataukah itu pergi ke Indomaret, sekedar lihat-lihat makanan, atau sekedar pokoknya mengacak-acak gitu ya, maksudnya mengacak-acak itu si anak dengan matanya, ini ya ini bagus, minta mainan ini, minta itu. Nah tapi ada momen istimewa itu yang spesial ketika, jadi sama-sama digendong antara pengasuh dan orang tua, tapi kita bikin spesial momen gitu ya dengan anak. Nah dengan begitu menggendong tuh nggak bikin iri, karena yang pertama saya iri, kok dia lebih dekat sama pengasuh ya daripada dengan saya gitu, itu iri banget gitu, dan itu bisa bikin depresi gitu pasca melahirkan gitu ya. Saya pernah depresi pada waktu anak yang pertama itu begitu, jadi saya stres, saya kan nggak bisa gendong tradisional, jadi saya stres, kok dia lebih lengket sama pengasuh daripada dengan saya frustasi banget, makanya terus saya cari akal gimana, terus ketemu gendongan ergonomis itu, dan kemudian create special moment. Nah, begitu. Akhirnya saya bisa menangkan lagi hati anak saya. Jadi dua-duanya jalan, gendong dengan pengasuh jalan, gendong dengan orang tua jalan, tapi tetap gitu ya, special momennya ada. Nah, begitu tipsnya supaya bisa kegiatan menggendong tetap menyenangkan meskipun dilakukan oleh banyak orang. Gitu. Wah, luar biasa ya, menarik banget ya. Tadi ada tips nih dari Kak Yohana untuk parents yang ketinggalan nih. Gak apa-apa, nanti akan ada siaran ulang juga ya. Nanti akan terposting di Instagram Mandira ID dan Indonesian Baby Wears. Oke, menarik banget ya Kak Yohana tadi menciptakan momen spesial yang berbeda bareng anak ya. Jadi aktivitas menggendong antara orang tua ataupun pengasuh punya apa ya, filter sendiri gitu ya ke anak. Oke, menarik banget. Oke, parents, di sini nih udah bertambah lagi nih, sudah ada Kak Ziana, Kak Dian, barangkali mau bertanya, silahkan masih ada waktu ya. Oke, ini masih belum ada yang bertanya, ini udah paham banget nih kayaknya Kak Yohana apa yang disampaikan Kak Yohana ya, sudah sangat jelas sekali, sangat excited banget ya penjelasannya, luar biasa. Oke, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada pertanyaan nih dari Faras, tiba-tiba muncul pertanyaan setelah sesi Instagram Live, boleh banget langsung aja mampir ke Instagramnya Indonesian Baby Wears atau Mandira ID ya. Oke, Farans. Oke, silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya, masih ada waktu, mungkin sambil menunggu. Kita akan masuk ke sesi berikutnya nih, Kak Yohana. Selanjutnya, barangkali ada yang mau disampaikan nih sebagai closing statement ya dari Kak Yohana, sekaligus mungkin mau memperkenalkan terkait program Indonesian Baby Wears yang bisa diikuti oleh ayah bunda atau parents di sini. Silahkan, Kak Yohana.
teman-teman. Buat teman-teman yang baik yang dari Mandira atau dari Babywares, saya Yohana dari Indonesian Babywares mengajak teman-teman nih ya, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah, mari kita sama-sama gitu ya, mengingat bahwa di dunia ini itu ada banyak tantangan gitu ya. Tetapi kalau tantangan itu kita hadapi dengan secara keluarga, itu kita akan bisa merasa lebih kuat gitu ya. Karena keluarga ini mengenal kita. Baik keluarga itu orang tua kita, baik itu anak-anak kita, pasangan kita. Tapi kalau kita terbiasa kompak, solid secara satu keluarga, maka itu akan lebih mudah gitu menghadapi hidup. Karena minimal kita enggak bertengkar gitu dengan keluarga, tapi kita merasa ada teman gitu dari keluarga. Nah, itu yang pertama. Makanya Indonesian Babywares mengajak dan mengkampanyekan kompak itu sejak dini. Baik itu ketika kita masih bayi, dengan antara kita dengan pasangan, merawat anak yang masih bayi ini, kemudian kita dengan mertua, kita dengan pengasuh, kita dengan orang tua kita sendiri. Nah, kita menganggap itu sebuah suatu keluarga yang solid. Karena nanti kalau sudah solid, mudah kita menghadapi hidup. Nah, oleh karena itu Indonesian Babywares membangun komunitas-komunitas lokal di kota-kota. Jadi teman-teman bisa cari komunitas gedong di kota-kota supaya bisa bersama-sama bertumbuh. Karena harapannya kita bisa mengadakan playdate atau main bareng, belajar bareng, itu dengan keluarga-keluarga yang sama-sama mau tumbuh untuk jadi keluarga yang kompak. Karena kalau keluarga kompak kumpul sama keluarga kompak, nggak ada malu-malunya gitu. Bahkan bisa malu-maluin gitu. Karena kita bisa merasa bisa jadi di situ sendiri, gitu ya. Jadi teman-teman bisa membentuk komunitas baru. Kalau yang ingin membentuk komunitas baru juga di kota-kota, bisa, gitu ya. Nanti hubungin Indonesian Babywares, bagaimana caranya. Bagaimana kalau mau memulai suatu komunitas gendong di kota, nggak cuma harus anaknya masih bayi ya. Jadi komunitas ini juga anaknya udah besar, udah ada gitu. Jadi komunitasnya nggak harus anak bayi, tetapi anak-anak yang sudah besar juga oke. Jadi kita sama-sama berkumpul, intinya adalah membangun kekompakan keluarga. Nah, supaya ke depan gitu ya, kita bisa terapkan hal-hal lain. Setelah kita dekat dengan keluarga, kita terapkan hal-hal lain. Misalnya melatih membaca buku, melatih life skill dan lain sebagainya, itu sambil jalan. Jadi bisa pelatihan terus-menerus dalam komunitas-komunitas keluarga di kota-kota yang terdekat dengan lokasi teman-teman. Begitu ya. Nah, itu adalah program IBW ke depan. Mungkin ada kota yang belum ada cabangnya IBW, bisa dimulai. Nanti teman-teman bisa, mungkin saja bisa jadi pencetusnya atau penggeraknya. Dan sekali lagi terima kasih sekali buat Mandira ID yang sudah memfasilitasi untuk kita bisa menyampaikan pesan ini. Terima kasih Kak. Oke, Kak Yohana, terima kasih kembali Kak Yohana. Nah itu tadi ya Ayah Bunda Parents, itu tadi menarik banget ya program dari Indonesian Babywares. Nanti untuk Ayah Bunda Parents yang mau ikut komunitasnya, silakan mungkin bisa langsung hubungi Indonesian Babywares, atau mungkin yang mau mencetuskan ya komunitas menggendong baru di kotanya, itu bisa banget tanya-tanya ke Kak Yohana di DM aja mungkin ya Indonesian Babywares. Oke, parents semuanya menarik banget ya. Oke, sekarang Kak Nura mau memperkenalkan nih terkait Mandira ID. Jadi, Parents, Mandira ID dan Indonesian Babywares berkolaborasi ya untuk mengadakan Instagram Live ini. Tadi membahas topik yang bermanfaat. Kemudian kita juga kolaborasi nih dalam agenda online, yaitu webinar. Temanya Read Aloud. Nah, webinarnya akan dilaksanakan di tanggal 28 Oktober 2025. Untuk info pendaftaran lebih lanjut, silakan untuk parents cek aja postingan di Instagram Mandira ID dan Indonesian Babywares. Nah, untuk parents di sini, terutama dari Indonesian Babywares yang belum tahu nih, Mandira ID itu apa sih gitu. Dan Mandira ID ini adalah salah satu lini perusahaannya Mizan Group ya,
atau penerbit Mizan. Yang seneng baca buku pasti tahu ya, penerbit Mizan gitu. Nah, untuk Mandira ID sendiri, kita di bidang distribusi buku anak premium. Jadi untuk parents nih yang punya anak kecil, yang punya anak gitu ya, dan cinta literasi, boleh banget cek-cek rekomendasi buku anak premium dari Mandira ID. Oke, itu tadi. Ini luar biasa nih untuk parents yang sudah bergabung ya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak semuanya. Oke, di sini ada Kak Chandra Kinarsi, Kak Yohana sehat selalu katanya. Oke, amin, amin, amin. Terima kasih Kak Chandra. Oke, itu tadi parents sepertinya semua informasi sudah tersampaikan dengan baik. Terima kasih banyak untuk parents semuanya. Terima kasih banyak juga ya Kak Yohana sudah hadir di sesi Instagram sore ini. Semoga kolaborasi kita tidak berhenti di sini. Terima kasih banyak Kak Nura dan Kak Yohana, pamit undur diri ya parents. Oke, selamat sore. Selamat sore.